Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan nomor NIM 0203 2311 072 dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas 2C. Tujuan saya membuat video ini karena ingin memenuhi tugas makro saya dengan tema menganalisis atau menjelaskan sedikit tentang teori-teori pertumbuhan ekonomi menurut para ahli. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah sudut pandang yang diungkapkan oleh para ahli dengan fokus pada jumlah penduduk. Menurut Adam Smith, pertambahan populasi penduduk akan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian. Pertumbuhan tersebut diyakini dapat memperluas pasar dan diverifikasi maupun spesialisasi peran. Menurut David Ricardo, teori pertumbuhan ekonomi klasik ini dirumuskan untuk membiayai taraf hidup minimum para pekerja. Alhasil kondisi ekonomi akan stagnan. David Ricardo berpendapat bahwa pertambahan populasi justru mengakibatkan kelebihan tenaga kerja, sehingga upah yang diberikan menurun. Menurut Thomas Robert Malthus, memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan David Ricardo, di mana menurutnya pertambahan populasi dapat menyebabkan krisis pangan. Akibatnya harga barang di pasar akan meningkat karena tidak semua orang memiliki akses terhadap pangan. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, faktor pertumbuhan ekonomi di negara dilihat dari 3 hal, yaitu penduduk, kewirausahaan, dan investasi. Menurut teori Joseph Schumpeter, ekonomi suatu negara dapat meningkatkan apabila pengusaha membuat inovasi dan kombinasi baru terkait proses produksi maupun investasi bisnisnya. Dengan demikian, tersedia lapangan kerja tambahan untuk menyerap jumlah tenaga kerja yang selalu bertambah di setiap tahun. Dalam teori ini, kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa kewirausahaan. Masyarakat yang mampu melihat peluang usaha dan memperluas usaha. Menurut teori Robert M. Solow, dalam pandangan Robert, ada 4 faktor utama produksi, yaitu manusia, teknologi, modern, akumulasi, modal, dan hasil. Solow berpendapat juga bahwa pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif ataupun negatif. Oleh karenanya, pertumbuhan tersebut harus dimanfaatkan sebagai sumber daya produktif. Selain itu, Solow juga berpendapat bahwa tingkat tabungan berpengaruh pada modal dan hasil. Jika tingkat tabungan itu tinggi, modal dan hasil juga ikut meningkat. Yang ketiga, teori historis. Teori pertumbuhan ekonomi historis fokus melihat proses perkembangan ekonomi dari tahap bersejarah hingga industri dan masyarakat. Dunia yang memiliki tingkat konsumsi yang sangat tinggi. Ahli yang mendukung teori historis ini adalah Friedrich List, yang menganggap pertumbuhan ekonomi suatu negara dilihat dari teknik produksi sebagai sumber utama, adapun tahapannya terdiri dari masa berburu, berternak, bertani, kerajinan, serta industri perdagangan. Sedangkan Bruno Hildebrand meninjau perkembangan teknologi dapat dilihat dari cara pertukaran di tengah masyarakat, misalnya pertukaran barang atau barter, pertukaran dengan uang, atau pertukaran dengan kredit. Sedangkan menurut Warner Sombart beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat meningkat
karena dalam masyarakat terdiri dari susunan organisasi dan ideologi yang berbeda. Tahapannya terdiri dari perekonomian tertutup, kerajinan, dan pertumbuhan serta kapitalisme. Yang keempat, teori pertumbuhan ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Stages of Economic Growth yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi terbagi menjadi 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional. Ini adalah tahap di mana kegiatan produksi masih sederhana, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Yang kedua, pralepas landas. Tahap ini masyarakat berada dalam proses transisi dengan penerapkan ilmu modern untuk produksi di bidang pertanian maupun industri. Yang ketiga, lepas landas. Tahap di mana masyarakat memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas dengan meluangkan investasi efektif dan tabungan produktif. Yang keempat, dorongan menuju kedewasaan, yaitu tahap perekonomian tumbuh secara teratur dan lapangan usaha terus bertambah beriringan dengan menerapkan teknologi modern. Selain itu, investasi dan tabungan efektif meningkat hingga 20%. Yang kelima, konsumsi tinggi, merupakan tahap di mana sektor industri merupakan sektor pemimpin. Pendapatan real per kapita terus meningkat sehingga sebagian masyarakat mengalami peningkatan.